Para jamaah yang berbahagia, kita akan membahas tafsir surah Al-Kafirun, tafsir Jalalain karya Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, nazalat lama qala al-musyrikun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Jadi surah Al-Kafirun ini diturunkan ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjumpai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada Walid, As, dan mereka itu bertemu Rasul untuk mengajak Rasul menyembah Tuhan mereka. Jadi tahun ini Rasul diajak menyembah Tuhan mereka, itu berhala. Wa na'budu ilahaka, dan kami, kata orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang musyrik, kami akan menyembah Tuhan kamu ya Muhammad pada tahun berikutnya. Jadi gantian. Itu Rasul diajak gantian menyembah Tuhan. Hari ini menyembah Allah, besok menyembah berhala atau patung. Sehingga para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu fil hali, katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah, fil hali, pada saat ini atau saat sekarang ini, ma ta'budun, apa yang kalian sembah, minal asnami, dari berhala atau patung-patung. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la a'budu fil hali ma ta'buduna minal asnam. Jadi aku tidak menyembah pada saat ini ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Apa yang orang kafir sembah, orang-orang musyrik sembah, itu al-asnam, berhala atau patung. Wala antum 'abiduna fil hali, wala antum, dan kalian tidak menyembah, fil hali, pada saat ini, ma a'budu, apa yang aku sembah. Apa yang disembah oleh Nabi kita, wa Allahu ta'ala wahdah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Jadi Rasul ngomong kepada mereka bahwa mereka pun tidak menyembah, apa yang Rasul sembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ana 'abidun, wala, dan tidak aku abidun, menyembah, fil istiqbali, pada masa yang akan datang, ma'abadtum,
apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna fil istiqbal, dan jika kalian tidak menyembah yang aku sembah pada masa yang akan datang. Jadi artinya apa? Bahwasanya Rasul tidak akan menyembah apa yang mereka sembah pada saat ini atau masa yang akan datang. Rasul nggak mau disuruh menyembah patung atau menyembah berhala, asnam, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Ma'a'budu alimallahu minhum annahum la yu'minun. Ma'a'budu, aku tidak menyembah. Allah telah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah tahu, ya, kalau mereka tidak menyembah Allah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu. Yang dimaksud agama mereka asyirku, syirik. Nih tafsirnya. Nanti kalau kita baca surah Kafirun, jangan hanya sekedar baca. Bukannya tahu artinya, tapi yang dimaksud kalimat dinukum adalah asyirku, syirik. Syirik itu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadin, agamamu, agamaku. Apa agama Rasul atau agama kita? Al-Islamu, yaitu Islam. Jadi kita istiqomah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza qabla an yu'mara bil harbi. Nah, ayat ini turun sebelum ada perintah untuk berperang melawan orang-orang kafir. Ini masih bersifat diplomatik, masih bersifat musyawarah. Islam sungguh amat toleransi terhadap agama-agama yang lain, dan bahkan Islam mengajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku, yaitu kita adalah orang Islam. Para jamaah yang berbahagia, pada masa itu ketika sebelum surah Al-Kafirun diturunkan, banyak rayuan-rayuan dari orang kafir, orang musyrik, agar supaya Rasul kita menyembah Tuhan mereka. Dan bahkan pamannya Nabi kita membujuk kepada Nabi kita untuk bersama-sama saling
menyembah Tuhan. Yang tadi di awal pembukaan sudah saya jelaskan. Namun apa kata Nabi kita? Apa jawaban Nabi kita di dalam hadisnya? Wallah, demi Allah, ya ami, wahai pamanku, lau wada'u syamsa fi yamini, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi shimali, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu, untuk mengajak aku meninggalkan perintah berdakwah, menyebarkan perintah Allah, yaitu untuk menyebarkan agama Islam, ma taraktuhu, maka aku tidak akan meninggalkan perintah ini. Jadi banyak rayuan tuh, negosiasi, ya. Kalau bahasa sekarang dinego, dirayu-rayu supaya Rasul meninggalkan dakwah. Kayak kalian nih, udah nggak usah ngaji, ya. Mendingan nyari duit, bilang aja, lau wada'a syamsa fi yamin, andai kata kalian orang letakkan matahari tangan kananku, wal qamara fi shimali, dan bulan di tangan kiriku, ala antatruka hadal majlis, gitu, bisa nggak? Untuk meninggalkan pengajian, untuk nggak usah ngaji, nggak usah nuntut ilmu agama, ma taraktuhu, maka aku tidak akan meninggalkan majlis taklim. Bisa nggak begitu? Berani nggak kira-kira? Berani nggak? Berani nggak? Masa takut, ya. Ini imannya dipertanyakan nih. Kayaknya ragu-ragu nih hatinya pada, ya. Ngaji pantatnya di majlis, otaknya di luar kayaknya nih, ya. Fokus, ya. Lillah wa fillah. Jadi jangan kita ngaji, tubuh kita di majlis, pikiran kita mana-mana. Itu jangan sampai, ya. Jadi kalau andai kata ada orang membujuk kita untuk berhenti menuntut ilmu agama, itu Rasul sudah mengajarkan ketika Rasul dirayu, dibujuk orang-orang kafir. Ketika surah Al-Kafirun Allah turunkan, demi Allah wahai pamanku, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, kan panas nggak bulan? Matahari panas, bulan panas. Ala an atruka hadzal amra, agar supaya aku meninggalkan perintah dakwah ini, tidak artinya. Ma masuk fil madi, ma taraktuhu, maka aku tidak akan meninggalkan perintah Allah. Kalau bahasa anak majlis begitu. Allah, ya ikhwani, demi Allah wahai teman-temanku, lau wada'ul syamsa fi yamini, andaikan kalian meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi shimali, dan bulan tangan kiriku, ala antasuka hadzal majlis, ma taraktuhu, aku disuruh kalian ninggalin majlis untuk tidak menuntut ilmu agama sebagai bekal kehidupan dunia akhirat, ma taraktuhu, maka aku tidak akan meninggalkan majlis. Para jamaah yang berbahagia, inilah tafsir surah Al-Kafirun. Mudah-mudahan pada masa saat ini kita bisa menghadapi ujian-ujian, rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu agama, mensyiarkan agama Islam, agar kita berhenti, kita berdoa kepada Allah agar kita istiqomah dan mendapat pertolongan
dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.